Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini izin untuk memaparkan materi yang sudah kami diskusikan tentang aljabar boolean. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lydia Azalia dengan NIM 240509045. Saya Tasya Dwi Anggraini dengan NIM 240509025. Saya Nurmel Fasari dengan NIM 240509014. Saya Marsafani Seviana Fauzia dengan NIM 240509047. Dan saya Ridis Amanda dengan NIM 240509038. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu materi tentang fungsi boolean. Baik, saya akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu materi fungsi boolean. Setiap ekspresi boolean yang terbentuk dari elemen himpunan B, yaitu 0 dan 1, dan atau variabel-variabel yang dapat dikombinasikan satu sama lain menggunakan operator OR, AND, dan NOT, tidak lain merupakan suatu fungsi boolean. Jadi fungsi boolean merupakan kombinasi dari anggota elemen himpunan B dan atau variabel-variabel yang dikombinasikan dengan operator AND, OR, dan NOT. Sebagai contoh dari fungsi boolean adalah fx sama dengan x. Kemudian ada fxy dalam artian x dan y itu merupakan dua inputnya, sama dengan x not and y or x and y not or y not. Kemudian ada juga fungsi xy sama dengan x not and y not. Jadi bentuk-bentuk ini sudah termasuk ke dalam sebuah fungsi boolean. Begitupun juga dengan fxy sama dengan x or y yang dikomplementkan atau dinotkan. Kemudian ada fxyz. Nah, di sini merupakan fungsi dengan 3 input, yaitu x, y, dan z. Sama dengan x and y and z not. Kemudian ada yang disebut dengan sebuah literal, yaitu sebuah variabel dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya. Bentuk komplement ini merupakan bentuk not dari variabel atau inputnya. Sebagai contoh ini y not, jadi variabel y ini dikomplementkan. Sebagai contoh fungsi xyz sama dengan x and y and z not. Nah, jika fungsi tersebut x bernilai 1, y bernilai 1, dan z not bernilai 0, maka dari fungsi ini dapat dipecahkan menjadi ini. Jadi fungsi 1, 1, 0, di mana x-nya 1, y-nya 1, dan z-nya 0. Maka dapat dimasukkan ke dalam fungsinya menjadi x-nya 1, n, y-nya 1, n, z not. Z not di sini jadinya 0 dinotkan. Maka 0 dinotkan kan hasilnya merupakan kebalikan dari 0 sendiri. Jadi hasilnya merupakan 1. Jadi hasil dari fungsi tersebut adalah 1, n, 1, n 1. Maka hasilnya akan 1. Selanjutnya ada yang disebut dengan bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik ini dibagi menjadi 2, yaitu minterm dan maxterm. Minterm itu adalah sebuah ekspresi boolean yang mengandung literal lengkap dan disajikan dalam bentuk hasil kali atau n. Jadi literal lengkap kan mengandung semua variabel yang diinputkan. Nah, itu disajikan dalam bentuk n. Di sini sebagai contoh fungsi h, x, y, z berarti inputnya merupakan x, y, dan z, memiliki 3 buah minterm, yaitu x not, n, y not, and z. Kemudian ditambahkan dengan minterm selanjutnya, yaitu x, y not, and z not. Kemudian ditambahkan atau diorkan dengan minterm selanjutnya juga, yaitu x, n, y, and z. Kemudian yang kedua adalah maxterm. Jika tadi minterm merupakan literal lengkap yang disajikan dalam bentuk kali, maka maxterm adalah ekspresi boolean yang mengandung literal lengkap dan disajikan dalam bentuk hasil jumlah atau diorkan. Sebagai contoh di sini fungsi
G, X, Y, Z dengan inputan X, Y, dan Z memiliki max term yaitu X or Y or Z. Kemudian di-N-kan dengan max term selanjutnya yaitu X or Y not or Z. Nah, bentuk kanonik yang terdiri dari min term ataupun max term itu dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu sum of product atau SOP. Kemudian yang kedua ada product of sum atau POS. Nah, sum of product sendiri itu maksudnya merupakan penjumlahan dari perkalian. Jadi min term tersebut dalam bentuk hasil kali ya. Maka min term tersebut disajikan dalam bentuk penjumlahan atau OR. Seperti contoh di sini. Ini min term pertama, kemudian kedua, ketiga disajikan dalam bentuk OR. Yang kedua ada product of sum atau perkalian yang dijumlahkan atau dalam bentuk POS. Seperti contoh di sini, max term disajikan dalam bentuk N atau dikalikan. Jadi fungsi HXYZ ini terdiri dari 3 min term yang disajikan dalam bentuk SOP atau di-OR-kan. Sedangkan fungsi G, X, Y, Z memiliki 5 buah max term yang disajikan dalam bentuk POS atau di N-kan. Nah, seperti yang udah dijelaskan di awal, sebuah fungsi boolean kan terdiri dari himpunan B dan atau variabel-variabel inputnya yang dikombinasikan dengan operator AND, OR, ataupun NOT. Nah, jika terdapat fungsi boolean dengan variabel inputnya X, Y, Z dengan 3 input, maka jika hanya X, NOT, and Y itu tidak dapat dikatakan sebuah min term karena literal tidak lengkap. Yang dimaksud literal tidak lengkap di sini karena di sini tidak ada Z-nya. Jadi jika ingin menyajikan dalam bentuk SOP atau SOP harus dilengkapi dulu agar variabel Z ada di dalam literal tersebut. Kemudian sama halnya seperti jika hanya Y not and Z not tidak ada X-nya, maka itu tidak bisa dikatakan sebuah min term karena literalnya juga tidak lengkap. Nah, yang lengkap yaitu seperti X not and Y not and Z. Ini lengkap karena mengandung 3 variabel inputnya yaitu X, Y, dan Z. Begitupun juga dengan X and Y not and Z not. Kemudian ada juga X and Y and Z. Hal tersebut juga berlaku untuk max term. Jadi jika max termnya hanya X or Z, tidak ada Y-nya, maka tidak dapat dikatakan max term karena literalnya tidak lengkap juga. Tidak ada variabel input Y-nya. Nah, yang lengkap seperti contoh ini yaitu X not or Y not or Z not. Nah, di max term ini mengandung 3 variabel inputnya, maka dikatakan max term. Sedangkan contoh ketiga X and Y not or Y or Z tidak dapat dikatakan sebuah max term karena penyajian ini ada penyajian N-nya, sedangkan bentuk max term kan disajikan dalam bentuk OR karena di sini ada disajikan dalam sebuah perkalian, maka tidak dapat disebut sebuah max term. Nah, bagaimana cara menentukan min term dan max term? Nah, jika disajikan sebuah tabel kebenaran dengan input X, Y, dan Z, kemudian menghasilkan sebuah output berupa fungsi X, Y, Z, maka cara menentukan min term adalah yang pertama mencari kombinasi input yang menghasilkan output bernilai 1. Seperti contoh di sini ya ini, dan ini. Kemudian variabel atau input yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement atau not. Sedangkan yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement atau ya udah biasa saja. Seperti contoh yang di sini. Ini kan inputnya X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 1. Maka max term yang ini dinyatakan dalam bentuk X not karena inputnya 0, di-N-kan dengan Y not, Y-nya juga 0, dan di-N-kan dengan Z. Jadi min term yang ini dengan kombinasi X, Y, Z yaitu 0, 0, 1 akan menghasilkan min term X not and Y not and Z. Begitupun juga dengan min term kedua. Karena X-nya 1 maka X dinyatakan tanpa komplement dan Y-nya 0 dinyatakan dengan komplement, kemudian Z-nya juga dinyatakan dalam komplement. Maka min term kedua ini akan menghasilkan min term X and Y not and Z not. Begitupun juga yang terakhir. Karena ketiga variabel inputnya merupakan input 1, maka dinyatakan tanpa komplement semua menjadi X and Y and Z. Nah, ketiga
minterm tersebut dapat dituliskan dalam bentuk SOP atau sum of product, maka akan menjadi fungsi X, Y, Z sama dengan X not and Y not and Z OR, atau ditambahkan dengan X and Y not and Z not or X and Y and Z. Selanjutnya adalah mencari max term. Nah, untuk mencari max term, jika tadi mencari min term merupakan mencari output yang bernilai 1, maka max term dapat dilihat dari output yang bernilai 0. Seperti contohnya di tabel di samping ini, maka max term yang dapat diambil adalah ini, dan ini, karena outputnya bernilai 0. Kemudian, jika tadi ketika mencari min term, yang bernilai 0 yang dinyatakan dengan komplement, maka jika dalam mencari max term yang bernilai 1 baru dinyatakan dalam komplement, sedangkan yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement. Sebagai contoh, di sini terdapat input X, Y, Z, semuanya inputnya 0, maka semua variabel tersebut dinyatakan tanpa komplement. Jadi dapat dituliskan max termnya menjadi X or Y or Z. Sedangkan yang kedua ini dapat dinyatakan menjadi X or Y not karena Y-nya berinput 1 or Z tanpa komplement. Selanjutnya dapat dituliskan menjadi X or Y not, Y-nya berinput 1 or Z not, Z-nya juga berinput 1. Begitupun juga dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, X not or Y not or Z. Nah, jadi di dalam tabel kebenaran tersebut terdiri dari 5 max term. Dari kelima max term tersebut dapat dituliskan dalam bentuk POS atau product of sum, di mana max term tersebut dikalikan. Maka dari tabel tersebut menghasilkan bentuk POS menjadi fungsi X, Y, Z sama dengan X or Y or Z, max term pertama, di N-kan dengan max term kedua yaitu X or Y not or Z. Begitupun juga dengan selanjutnya. Jadi kelima max term tersebut di N-kan atau dikalikan. Nah, untuk contoh di sini ada tabel dengan 2 input yaitu X dan Y. Dari kedua input tersebut dapat menghasilkan min term ataupun max term. Nah, untuk min term di sini untuk input X0 dan Y0 maka dapat dituliskan menjadi X not and Y not karena inputnya 0, maka dituliskan dalam bentuk komplement. Begitupun juga dengan yang lainnya. Nah, untuk lambang di sini merupakan indeks inputnya atau urutan inputnya. Namun untuk urutan ini tidak dituliskan dari angka 1, melainkan dari angka 0. Hal ini juga dapat diketahui dari biner inputnya atau kombinasi inputnya menjadi bentuk biner, kemudian didesimalkan seperti ini. Untuk input pertama kan ada 0 dan 0, maka jika biner 0, 0, 0 ini didesimalkan akan menjadi 0, sedangkan biner 01 jika didesimalkan akan menjadi 1. Begitupun juga dengan biner 10 akan menjadi 2 dan 11 akan menjadi 3. Nah, selain bentuk SOP yang min termnya di-OR-kan, bentuk SOP juga dapat dituliskan menjadi sebagai contoh, jika di sini semuanya min term, maka dapat dituliskan sesuai dengan urutannya. Jadi ini SOP dapat dituliskan dengan sigma min term ke 0, ke 1, ke 2, dan ke 3. Berlaku juga untuk yang max term. Jika inputnya 0 dan 0, maka max term dapat dituliskan seperti ini. Dengan input yang bernilai 1 itu dikomplementkan atau dinotkan. Nah, yang urutan ini juga sama, memiliki urutan dimulai dari 0, 1, 2, dan 3.
Bedanya di sini, jika minterm adalah M kecil, sedangkan maxterm adalah M besar. Nah, bentuk maxterm atau pos dapat dituliskan dengan lambang pi. M besar 0, 1, 2, dan 3. Jadi bentuk pos ini menjelaskan jika maxterm terdapat pada indeks ke 0, 1, 2, dan 3. Begitupun juga dengan yang SOP atau SOP. Menjelaskan jika minterm terdapat pada indeks ke 0, ke 1, ke 2, dan ke 3. Selanjutnya sama seperti tadi, namun di sini inputnya merupakan 3 buah input yaitu X, Y, and Z. Karena jika memiliki 3 input akan memiliki kombinasi input 8, maka lambang di sini dimulai dari 0 sampai 7. Maka dapat dituliskan SOP-nya menjadi sigma M kecil 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga ke 7. Begitupun juga dengan yang pos. M besar 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga ke 7. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Narsa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengubah fungsi menjadi SOP dan PLS. Yang pertama, ada cara mengubah fungsi menjadi SOP. Diberikan soal yaitu nyatakan fungsi boolean fx yz sama dengan x or y not and z dalam bentuk kanonik SOP dan PLS. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama ada bentuk SOP. Yang pertama kita lengkapi dulu literal untuk semua setiap suku agar jumlahnya sama. Nah, kan tadi diberikan soal yaitu f, x, y, z sama dengan x or y not z. Nah, di sini kita akan bagi dari yang pertama yang ini dan kedua yang ini. Nah, yang pertama kita akan melengkapi suku X. Nah, karena di dalam suku X ini belum terdapat suku Y dan Z, yang pertama kita akan menang suku Y dulu dengan X, Y, or Y not. Nah, kemudian menjadi X and Y, or X and Y not. Nah, ini kan belum ada suku Z-nya, jadi kita juga menambahkan suku Z. Menjadi X and Y, and Z, or Z not, or X and Y not and Z or Z not, menjadi X and Y and Z or X and Y and Z not or X and Y not and Z or X and Y not Z not. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada ini. Nah, karena di dalam suku Y not and Z belum ada suku X, jadinya kita akan menambahkan jadinya Y not and Z and X or X not sama dengan X and Y not and Z or X not and Y not and Z menjadi setelah ini kita gabungkan semuanya, gabungkan suku yang ini dengan ini. Nah, menjadi ini. Dan karena di sini ada yang sama, kita bakal eliminasi saja yang ini sama dengan yang ini. Kita ambil satu saja. Menjadi X not and Y not and Z or X and Y not and Z not or X and Y not and Z or X and Y and Z not or X and Y and Z, atau fxyz adalah M1, M4, M5, M6, M7. Dapat dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya ada cara mengubah fungsi menjadi bentuk PLS. Soalnya adalah ini sama seperti tadi. Dan di sini kita pecah menjadi X or Y not and X or Z. Yang pertama kita akan lengkapi terlebih dahulu literal pada setiap suku agar jumlahnya sama. Nah, pada yang pertama ini X or Y not itu kan belum ada suku Z-nya, jadi kita tambahkan
sama dengan X or Y not or Z and Z. Nah, ini kita distribusikan menjadi X or Y not or Z and X or Y not or Z not. Nah, yang kedua, yang ini belum ada suku Y-nya, jadi kita distribusikan juga menjadi X or Y or Z and X or Y not or Z. Nah, setelah itu yang ini dengan ini digabung menjadi ini, dan itu kita sederhanakan karena ada yang sama. Nah, yang sama itu ini kita hilangkan dan kita ambil ini aja menjadi X or Y or Z and X or Y not or Z and X or Y not or Z not. Nah, dari persamaan yang ini, kita bisa membuat tabel ini, dan hasilnya adalah 0, 2, dan 3. Selanjutnya ada konvensi antar bentuk kanonik. Konvensi antar bentuk kanonik bisa dilakukan menggunakan hukum De Morgan. Kita bisa mengubah bentuk sum atau sum of product menjadi pos. Nah, sum itu kombinasi yang memuat fungsi 1 dan pos itu kombinasi yang memuat fungsi 0. Jadi hubungannya adalah MJ, dan MJ itu yang kecil M-nya ini untuk min term, yang besar M-nya untuk max term. Nah, ini contoh. Misalkan F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah. F X, Y, Z sama dengan 1, 4, 5, 6, 7. Dan F not adalah fungsi komplement dari F. F komplement X, Y, Z sama dengan 0, 2, 3. Nah, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita bisa memperoleh fungsi F dalam bentuk pos, yaitu F X, Y, Z sama dengan F not and X, Y, Z. Nah, jadi F X, Y, Z, maaf ini ada salah, ini harusnya 1. Nah, dengan M0 plus M2 plus M3, maka yang ini dibalik, ini juga sama, jadinya M0 or M2 or M3 not sama dengan M0 not and M2 not and M3 not. Nah, masing-masing min termnya diubah menjadi max term. Ini ada X not and Y not and Z not, or X not and Y and Z not, or X not and Y and Z. Jadi menjadi max term menjadi ini. Nah, hasilnya adalah F X Y Z sama dengan X or Y or Z and X or Y not and Z and X or Y not and or Y or Z not. Maka bisa ditulis F Y Z P M023. Oke, selanjutnya adalah penyederhanaan boolean. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Di sini ada contoh fungsi fx sama dengan x not and y or x and y not or y not. Nah, dapat disederhanakan menjadi x not plus y not. Nah, untuk menyederhanakan menjadi x not or y not ini, yaitu dengan cara sebagai berikut. Ini nah, kita menggunakan hukum absorpsi menjadi x not y or dalam kurung x and y not or y not.
Kemudian, nah dari absorpsi ini akan menghasilkan X naught and Y or Y naught. Kemudian kita menggunakan hukum komutatif menjadi Y naught plus Y and X naught. Ini adalah untuk mempermudah kita dalam menyederhanakannya. Kemudian kita menggunakan hukum absorpsi Y naught plus X naught. Menjadi seperti ini. Kemudian kita komutatifkan lagi menjadi X naught or Y naught. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, itu tadi adalah metode yang menggunakan aljabar. Selanjutnya ada menggunakan peta Carnot. Penyederhanaan menggunakan peta Carnot mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu mengacu pada diagram Chen dan menggunakan bentuk-bentuk peta Carnot. Metode peta Carnot atau Key-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi Boolean. Peta Carnot adalah sebuah diagram atau peta yang dibentuk dari kotak-kotak yang beririsan. Tiap kotak mempresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang mempresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Nah, peta Carnot ini ada 3 bentuk, yaitu yang pertama peta Carnot dengan 2 peubah, peta Carnot dengan 3 peubah, dan yang terakhir ada peta Carnot dengan 4 peubah. Nah, untuk lebih jelasnya, peta Carnot nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang menggunakan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Metode McCluskey ini mempunyai 2 bagian, yaitu penyederhanaan yang didasarkan pada hukum distribusi dan eliminasi prime implicant redundant. Langkah-langkah metode McCluskey ini yang pertama mencari prime implicant, yaitu term yang menjadi calon yang terdapat dalam fungsi sederhana. Berikutnya yaitu memilih prime implicant yang mempunyai jumlah literal paling sedikit. Nah, di sini langsung saja saya akan ke contohnya. Di sini diberikan fungsi f, x, y, z, yaitu minterm 0, 2, 3, 6, 7, 8, 10, dan 13. Ini. Nah, kita masukkan persamaannya, kita masukkan mintermnya dan juga bentuk binernya. Bentuk biner ini didapatkan dari kita membuat tabel kebenaran. Nah, di sini adalah jumlah angka 1 yang terdapat pada binernya. Misalnya ini. Ini jumlah angka satunya itu tidak ada, jadi 0. Nah, yang ini ada 1, 1, yang ini ada 2, 2, yang ini ada 3, 3, dan seterusnya. Nah, langkah kedua yaitu susun kelompok dan beri tanda centang. Di sini kita pertama mengelompokkan yang nolnya ada 0, yaitu M0. Ini jangan lupa diberi tanda centang. Kemudian yang satunya ada 1, itu ada di M2 dan M8, yaitu dengan M2 0010 dan M8 1000. Jangan lupa diberi tanda centang. Kemudian yang jumlah satunya ada 2, yaitu ada di M3, M6, M9, dan juga M10, yaitu dengan M3 0011, M6 0110, M9 1001, dan M10 1010. Jangan lupa diberi centang. Kemudian yang jumlah satunya ada 3, ada di M7 dan M13, yaitu M7 011 dan M13 ada 1101. Jangan lupa diberikan tanda centang. Nah, kemudian kita ke langkah ketiga, yaitu pasangkan 2 buah minterm dengan ketentuan. Yang pertama, kedua minterm memiliki perbedaan 1 pada kodenya, pada digit kode binernya. Yang kedua, kedua minterm harus dari 2 kelompok yang berbeda dan berurutan. Yang ketiga, mengganti digit yang berbeda dengan tanda strip. Berikutnya ada hasil pasangan yang kita dapatkan, masukkan ke tabel baru yang disebut tabel kubus. Nah, seperti berikut, M0 dan M2. Itu kan tadi kan letaknya di sini, M0 dan M2. Jadi urutannya itu dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini. Jadi di sini ada 4, yaitu yang 0,
1, 2, dan 3. Nah, langsung saja yaitu kelompok 0 dan 1, yaitu M0 dan M2. Nah, kelompok M0 dan M2 ini kan hanya berbeda satu, yaitu di sini. Jadi yang berbeda itu kita ganti dengan strip, menjadi 0, 0, strip 0. Kemudian di kelompok M0 dan M8, di sini terdapat 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, di sini kan terdapat perbedaan 1. Nah, yang berbeda ini bisa kita gantikan menjadi strip, dan yang lain kita tetap tuliskan. Seperti ini. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Di sini, kedua minterm hanya harus memiliki satu perbedaan saja. Jika memiliki lebih dari dua perbedaan, itu tidak dapat dipasangkan. Nah, ini adalah kelompok selanjutnya. Nah, di sini ada catatan, tidak boleh memasangkan dua buah minterm yang memiliki perbedaan lebih dari satu digit pada kode binernya. Yang kedua, tidak boleh memasangkan dua buah minterm yang berasal dari dua kelompok yang tidak berurutan. Jadi urutannya itu seperti yang tadi, yaitu dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, berikutnya itu ada setiap kali kita menyusun pasangan, jangan lupa untuk memberikan tanda centang. Nah, langkah selanjutnya adalah dari pemasangan tadi yang sudah dilakukan, akan didapatkan tabel minterm dan tabel kubus 1 sebagai berikut. Nah, ini adalah pasangan M0 dan M2 menjadi seperti ini, M0 dan M8 menjadi seperti ini, dan juga seterusnya. Selanjutnya, lakukan pemasangan serupa terhadap data yang tertera pada kubus 1 dan tuliskan hasil dengan kubus 2. Nah, pemasangan yang serupa di sini yaitu yang letak stripnya itu sama. Yaitu di sini ada M0 dan M2 dengan M8 dan M10 ini. Nah, ini kan letak stripnya sama-sama di sini, di digit kedua dari belakang. Itu berarti kayak gini. Nah, di sini hanya terdapat satu perbedaan, yaitu di sini. Dapat kita tuliskan ulang menjadi strip 0, strip 0. Seperti ini. Berikutnya ada lagi M2 dan M3 dengan M6 dan M7. Yaitu M2 dan M3 itu 0, 0, 1 strip. Dan M6, M7 itu 0, 1, 1 strip. Nah, di sini terdapat satu perbedaan, yaitu letaknya di sini. Dan dapat kita tuliskan ulang menjadi 0, strip, 1, strip. Itu ini. Berikutnya ada pasangan yang sama lagi, yaitu M2 dan M6. Ini dengan M3 dan M7. Ini. Nah, M2 dan M6 ini 0, strip, 10, 1, 0. Selanjutnya 0, strip, 1, 1. Nah, di sini terdapat perbedaan, yaitu di sini. Dapat kita tuliskan ulang menjadi 0, strip, 1, strip. Yaitu seperti berikut. Nah, jika pasangan minterm yang menghasilkan kode biner sama, maka cukup tulis salah satunya sehingga tabel kubus 2 menjadi seperti berikut. Ini kan 2 ini sama. Jadi kita tulis salah satu saja, dan 2 ini juga sama, jadi kita tulis salah satu saja. Akan menghasilkan tabel kubus yang kedua, yaitu ini. Selanjutnya, yaitu pada contoh ini, kita mendapatkan 4 prime impikan, yaitu M8 dan M9, M9 dan M13, M0 dan M2, serta M8 dan M10, dan yang terakhir ada M2 dan M3, serta M6 dan M7. Nah, dari 4 prime implikan ini, kita susun tabel prime implikannya yaitu sebagai berikut. Dengan M0, M2, dan M8, M10 ini, bintangnya terdapat di sini, 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 dikarenakan M0 itu di sini, M2, M8, dan M10. Berikutnya ada M2, M3, dan M6, M7, yaitu M2, M3, M6, M7 terdapat di sini, 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 dan sini. Berikutnya ada M8 dan M9, yaitu di sini dan di sini. Ini M8 dan ini M9. Selanjutnya M9 dan M13, yaitu M9, M13. Di sini dan juga di sini. Nah, beri tanda
centang pada flag untuk kolom implikan yang memiliki dua tanda bintang satu buah saja. Nah, yaitu pada flag ini kan hanya satu buah saja bintangnya. Kemudian flag ini juga ada satu buah doang. Yang ini, dan juga ini, yang terakhir ini. Nah, jadi hanya terdapat di sini, sini, dan juga di sini. Nah, kemudian ada catatan yaitu pada kelompok prime implikan M8 dan M9 tidak diberi tanda bintang karena tidak memiliki kolom yang hanya memiliki satu tanda bintang saja. Selanjutnya, prime implikan yang mempunyai tanda bintang adalah yang terpilih untuk penyusunan fungsi boolean yang dimaksud. Susunan fungsi boolean berdasarkan prime implikan yang dipilih yaitu sebagai berikut. M0, M2, dan M8, M10 kan strip 0, strip 0. Jadi, yang strip ini kan W sama Y. Nah, 0 ini kan berarti kan not. Jadi, menghasilkan X not and Z not. Begitu juga dengan yang M2, M3, dan M6, M7, yaitu 0 strip, 1 strip. Nah, di sini 0 itu berarti W, menjadi W not. Strip itu berarti X, Y itu berarti 1, menjadi Y doang. Dan yang strip ini Z, jadi tidak ditulis. Berikutnya yang M9 dan M13, yaitu 1 strip, 0 strip. 1 di sini adalah W, strip di sini adalah X, jadi tidak ditulis. Berikutnya 0 adalah Y, jadi kita kasih negasi atau not. Kemudian 1 di sini adalah Z, menjadi W and Y not and Z. Nah, selanjutnya dari ini kita tuliskan menggunakan SOP, yaitu sum of product, menjadi seperti ini. Nah, itu tadi adalah metode Quinn-McCluskey. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta Carnot. Peta Carnot atau key map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm dan tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Selanjutnya adalah peta Carnot dengan dua pengubah. Peta Carnot dengan dua variabel boolean, misalnya X dan Y, disusun dengan variabel X sebagai sumbu vertikal atau baris, serta sumbu Y sebagai sumbu horizontalnya. Dengan dua variabel ini terdapat total 2 pangkat 2 sama dengan 4 sel dalam peta yang disusun dengan format 2 baris dan 2 kolom. Untuk penyajian yang pertama yaitu menggunakan minterm. Yang kedua menggunakan peta Carnot dengan urutan biner normal 0 dan 1, lalu yang ketiga yaitu peta Carnot dengan penempatan urutan variabel yang berbeda. Selanjutnya adalah peta Carnot dengan 3 pengubah. Peta Carnot dengan 3 variabel boolean yaitu X, Y, dan Z disusun dengan variabel X sebagai sumbu vertikal atau baris dan variabel YZ sebagai kolom atau sumbu horizontal. Dengan 3 variabel ini terdapat 8 sel dalam peta yang disusun dengan format 2 baris dan 4 kolom. Untuk penyajiannya yang pertama menggunakan minterm M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, dan M6. Lalu penyajian yang kedua menggunakan biner dengan baris 01 dan kolom 00, 01, 11, dan 10.
Selanjutnya adalah peta Carnot dengan 4 pengubah. Peta Carnot dengan 4 variabel boolean yaitu misalnya W, X, Y, dan Z disusun dengan variabel W dan X sebagai baris atau sumbu vertikal dan YZ sebagai kolom atau sumbu horizontal. Dengan 4 variabel ini terdapat 16 sel dalam peta yang disusun dengan format 4 baris dan 4 kolom. Untuk penyajiannya yang pertama menggunakan minterm M0, M1 sampai M15 dan yang kedua menggunakan bilangan biner. Barisnya untuk baris WX itu ada 00, 01, 11 dan 10, 10. Lalu untuk kolomnya misal kolom YZ ada kolom 00, 01, 11 dan 10, 10. Selanjutnya yaitu cara mengisi peta Carnot. Kotak yang menyatakan minterm itu dia diisi 1 dan sisanya diisi 0. Contoh di sini ada fungsi f x y z sama dengan x naught y z naught or x y z naught or x y z. Jadi yang pertama x naught y z naught, x naught berarti 0, y-nya 1 dan z naught 0. Berarti untuk fungsi x naught y z naught ada di sini. Lalu untuk fungsi yang kedua x1 y1 dan z naught. Berarti untuk fungsi kedua ada di sebelah sini. Lalu fungsi yang ketiga x YZ, X1, Y1, dan Z1, berarti untuk fungsi X, Y, Z ada di sebelah sini. Selanjutnya contoh yang kedua adalah contoh fungsi f, x, y, z sama dengan x, z naught, or y. X, z naught, x berarti 1, ada di baris 1, berarti di sekitaran sini. Lalu z naught 0, berarti untuk fungsi x z naught ada di sini dan sini. Lalu yang kedua adalah fungsi y. Y sama dengan 1, berarti untuk fungsi y ada di sebelah sini, sini, dan sini. Selanjutnya adalah pengisian peta Carnot dari tabel kebenaran. Pertama, kita lihat dulu nilai fungsi yang memberikan output 1. Di sini ada 1, 3, 4. Ada 4 output yang menghasilkan 1 dan fungsinya berbunyi x naught, y naught, z, or x, y naught, z naught, or x, y naught, z, or x, y, z. Yang pertama, x naught, y naught, z, x 0, y 0, z 1, berarti di sini. Untuk fungsi yang kedua, itu x, y naught, z naught, x bernilai 1, y naught berarti bernilai 0, dan z-nya bernilai 0, maka fungsinya ada di sebelah sini. Fungsi ketiga, x, y naught, z, x bernilai 1, y naught artinya bernilai 0, dan z 1 berarti ada di sebelah sini. Dan yang terakhir, fungsi x, y, z, x bernilai 1, y bernilai 1, dan z bernilai 1. Berarti fungsi berada di sebelah sini.
Nah, kemudian materi selanjutnya adalah terkait dengan teknik minimisasi dengan peta Karnaug. Peta Karnaug atau Key-map digunakan untuk menyederhanakan ekspresi boolean dengan mengelompokkan variabel yang bernilai 1. Yaitu pengelompokannya dilakukan berdasarkan aturan penggabungan kotak yang memiliki nilai 1 dan saling bersisian. Ada beberapa macam teknik minimisasi dengan peta Karnaug. Yang pertama pasangan, yang kedua kuat, dan yang ketiga oktet. Nah, yang pertama yaitu pasangan. Kita lihat dulu untuk nilai 1 itu pada baris WX 11. Kemudian pada kolom YZ itu 11 dan 10. Nah, pada WX itu sama untuk variabelnya. Kemudian pada YZ itu untuk Y-nya sama 11 dan untuk Z-nya itu berbeda, ada yang 1 dan ada yang 0. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu WNX NY. WNX NY karena ini adalah Y-nya sama-sama bernilai 1. Nah, ini adalah yang di sebelah kanan merupakan pembuktian menggunakan aljabar, yaitu menggunakan tautologi. Yang kedua, itu adalah kuat. Kita lihat dulu pada baris WX, yaitu 11. Kemudian pada kolom YZ-nya itu adalah pada semua 00, 01, 11, dan 10 itu adalah ada bernilai 1. Jadi untuk hasil akhirnya adalah WX karena yang sama hanyalah pada variabel WX. Dan di sebelah kanan juga merupakan pembuktian menggunakan aljabar tautologi. Untuk kuat yang kedua, kita lihat dulu untuk nilai 1 itu ada pada baris WX 11 dan 10. Dan kolomnya yaitu YZ 00 dan 01. Untuk baris yang sama adalah pada W. Kemudian kolom yang sama adalah untuk Y-nya. Jadi Y-nya nanti not. Jadi hasil akhirnya adalah WNY not. Kemudian ada oktet. Masih sama, tetapi oktet itu adalah 8 minterm. Kita lihat dulu barisnya itu WX 11 dan 10. Dan kolomnya YZ itu ada pada kolom 00, 01, 11, dan 10. Jadi semua kolom YZ itu ada yang bernilai 1. Jadi pada baris itu kan yang sama hanya ada pada W. Jadi hasil akhirnya adalah W. Kemudian ada juga penggulungan. Nah, penggulungan untuk gambar yang pertama itu adalah peta Karnaug normal dengan 3 peubah, yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk gambar yang B itu adalah peta Karnaug dengan sisi kiri dan sisi kanan ditautkan seperti digulung. Jadi pada tepi kanan dan tepi kiri itu digulung, dijadikan satu. Jadi menjadi seperti gambar yang B. Nah, ini adalah contohnya untuk penggulungan. Jadi kan ada 3 peubah, X, Y, dan Z. Kita lihat nih, untuk nilai 1 itu berada pada baris X1. Dan kolom YZ 00 dan 10. Nah, untuk yang sama itu ada pada kolom variabel Z 0. Jadi nanti hasilnya adalah not. Nah, untuk yang mengelompokkan horizontal pertama ini hasilnya adalah X N Z 0. Nah, untuk vertikal yang ini itu barisnya kan ada X0 dan X1 dan kolomnya adalah YZ 11. Jadi untuk hasil akhirnya untuk pengelompokan yang kedua atau vertikal adalah YZ. Ini untuk pengelompokan kedua dan ini untuk pengelompokan yang pertama. Dan hasil akhir dari kedua pengelompokan tersebut adalah YNZ or XNZ0. Nah, kemudian ada ketidakunikan hasil penyederhanaan. Jadi hasil penyederhanaan itu dengan peta Karnaug tidak selalu unik. Artinya mungkin terdapat beberapa fungsi minimisasi yang berbeda meskipun jumlah literal dan jumlah termnya sama. Untuk kemungkinan pengelompokan 1 dan kemungkinan pengelompokan 2 itu sebenarnya jumlah literal dan jumlah termnya sama, tapi untuk bentuk fungsi minimisasinya itu berbeda. Nah,
Ini kita bisa contohkan untuk kemungkinan pengelompokan satu itu adalah bentuknya vertikal, kemudian ini horizontal, ini juga horizontal, dan ini adalah penggulungan. Sedangkan pada pengelompokan satu itu ini adalah horizontal, kemudian pada pengelompokan satu ini juga horizontal, sedangkan di pengelompokan dua ini adalah vertikal. Kalau ini dan ini itu masih sama untuk pengelompokan satu dan dua. Jadi untuk hasil akhirnya, karena bentuk fungsi minimisasinya berbeda, akhirnya hasil akhirnya pun susunannya itu berbeda. Padahal jumlah literal dan jumlah termnya itu sama. Nah, selanjutnya ada tips menyederhanakan dengan peta Carnot. Nah, ini ada minimisasi satu. Nah, kelompok pertama ini WX-nya 00, YZ-nya 01, dan WX-nya 00, YZ-nya 01, dan YZ-nya 01 dan 11, berarti ini. Nah, ini jika kita baca, ini kan berada di baris WX, jadinya 00. Saya bisa tulis Y0, X0. Nah, ini itu. Nah, ini juga ada di sini, kita lihat yang atas YZ. Y-nya berubah jadi bisa kita abaikan. Z-nya 11, jadi Z. Nah, jadi penyederhanaannya adalah Y0, N, X0, and Z. Nah, kelompok kedua, ini di WS 00, 1, 11, 00, WS ini 00, 01, 11, dan 10. Terus YZ-nya ada di 10, berarti ini. Nah, nah, cara membacanya itu, ini kan berada di baris WS-nya, ini kan semua, dan ini berubah-ubah, jadi bisa kita abaikan. Lalu beralih ke atas, ini di 1 kosong, kalau tidak berubah, jadi ini yang diambil, jadi penyederhanaannya adalah Y, N, Z. Nah, kelompok ketiga, ini WS-nya 11 dan 10, 11 dan 1 berarti ini, Z-nya 00 dan 01, 00 dan 01 berarti ini. Cara bacanya itu, karena ini berada di kolom WX, ini yang berubah adalah S-nya, jadi S-nya bisa kita abaikan, jadi kita ambil B-nya saja, gitu ya. Nah, yang untuk yang ini yang YX yang berubah adalah YZ, yang berubah adalah Z-nya, jadi kita bisa ambil Y-nya, jadi Y0. Jadi penyederhanaannya adalah WN Y0. Nah, setelah pengelompokan, kita bisa mendapatkan ekspresi boolean yang lebih sederhana, yaitu F, W, X, Y, Z sama dengan F, W, N, Y not, or Y, N, Z not, or W not, N, X not, and Z. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini adalah untuk contoh yang kedua. Tentukan bentuk sederhana dari fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran berikut dalam bentuk SOP dan POS atau sum of product dan product of sum. Ini adalah untuk tabel kebenarannya. Kita lihat dulu untuk SOP-nya, yaitu yang 1, 1, 1, 1. Kemudian kita buat peta Carnot-nya. Kita buat peta Carnot. Yang pertama adalah 001. Kemudian pada peta Carnot-nya adalah yang ini. 001. Kemudian untuk yang ini adalah 011, merupakan peta Carnot-nya yang ini. Kemudian adalah 100. 100 berarti yang ini. Dan yang terakhir adalah 110. 110 adalah yang ini. Nah, setelah kita membuat peta Carnot, kemudian kita sederhanakan. Nah, untuk yang pertama itu adalah baris X1 kolomnya YZ 00 dan 10. Untuk kolom YZ itu yang sama adalah bagian Z-nya 0, jadi nantinya adalah
set not. Jadi untuk pengelompokan yang pertama hasilnya adalah X and set not. Kemudian untuk pengelompokan yang kedua, X-nya adalah 0, jadi nanti adalah X not, dan Y-Z-nya adalah 01 dan 11. Ya, yang sama adalah bagian Z-nya, 1 dan 1. Jadi hasil untuk pengelompokan yang kedua adalah X not and Z. Karena ini adalah bentuk SOP, yaitu sum of product, jadi untuk menggabungkan dari keduanya adalah dengan penjumlahan. Kemudian yang pos itu adalah kita cari yang 0. Yang pertama adalah 000. Ini. Kemudian yang kedua adalah 010. Ini. Dan yang ketiga adalah 101. Ini. Dan yang terakhir adalah 111. Jadi untuk SOP itu kita mencari angka 1 dan untuk POS itu kita mencari yang angka 0. Kita coba dulu untuk pengelompokan yang pertama itu yang atas baris X yaitu 0, 0 semua dan kolom YZ itu adalah 00 dan 10. Untuk kolom YZ yang sama adalah bagian Z-nya. Karena ini adalah POS jadi untuk walaupun yang sama adalah 0 itu tidak akan menjadi 0. Jadi untuk hasil akhir dari pengelompokan yang pertama adalah X or Z. Nah untuk pengelompokan yang kedua, baris X yaitu 1 dan kolom YZ itu 01 dan 11. Nah untuk yang sama itu adalah bagian Z-nya 1 dan X-nya juga 1. Jadi nanti hasilnya adalah 0. Jadi untuk pengelompokan yang kedua itu adalah X not or Z not. Nah karena ini adalah POS, product of sum, jadi untuk menggabungkannya adalah menggunakan kali. Jadi hasil akhirnya adalah X or Z and X not or Z not. Selanjutnya ada keadaan don't care. Pada suatu rangkaian logika, kadang-kadang terjadi kondisi don't care atau tidak peduli, yaitu kondisi di mana output dari rangkaian tersebut berupa 1 ataupun 0. Dalam menyederhanakan peta Karnaugh yang mengandung keadaan don't care, ada dua hal penting yang sebagai pegangan. Pertama, kita anggap semua nilai don't care sama dengan 1. Dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1 termasuk tanda X tersebut. Yang kedua, ada semua nilai X tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap nilai 0. Dengan cara-cara ini, keadaan-keadaan X telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kita boleh melakukannya secara bebas. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, berikut adalah contohnya. Sederhanakan fungsi boolean berikut. Diberikan fungsi f(x,y,z) yaitu minterm 1, 3, 7, 11, dan 15 yang memiliki keadaan don't care dw(x,y,z) 0, 2, dan 5. Nah, di sini 1, 3, 7, 11, dan 15 itu kan terdapat di sini, 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 dan sini. Nah, yang memiliki keadaan don't care 0, 2, 5 yaitu terdapat di sini, sini, dan juga di sini. Nah, kondisi 1 pada don't care ini yaitu ini. Yang berarti Q1 sama dengan YZ. Nah, sebenarnya kan kita memiliki ini. Nah, jadi karena W0-nya sama, jadi yang ini bisa kita abaikan dan kita hanya melihat yang di sini saja. Jadi akan menghasilkan Q2 sama dengan W0. Nah, di sini juga kan yang sama itu hanya Z-nya. Y itu beda, di sini 0, di sini 1. Jadi kita tuliskan Z. Maka F-nya sama dengan YZ or W not Z. Nah, ini adalah untuk kondisi 1. Berikutnya untuk yang kondisi 2, kita tuliskan lagi di sini.
Nah, untuk kondisi 2 ini, seperti tadi, di sini untuk Q1, yaitu YZ, Q2. Nah, untuk Q2-nya itu, ya, itu yang di sini. Nah, karena di sini itu sama-sama W0 and Z0, jadi bisa kita wakilkan saja dengan yang di sini. Yang di sini dan di sini tidak usah kita tulis atau kita don't care. Dan menjadi persamaan W0 and Z0. Dikarenakan yang sama itu hanya di sini. Yang di sini berbeda semua. Maka akan menjadi F sama dengan YZ or W not Z. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materi keadaan don't care yang itu adalah materi terakhir di bab aljabar boolean ini. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.